Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu dan tetap terjaga kesehatannya dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai etika dalam berkomunikasi. Karena kita merupakan seorang farmasis, artinya etika memang sangat perlu diterapkan atau direalisasikan dalam proses pelayanan konsumen atau pasien, baik dalam lingkungan apotek ataupun puskesmas serta rumah sakit, bahkan di instansi-instansi pemerintah kesehatan. Yang kemudian dalam proses komunikasi atau sosialisasi dapat berjalan baik dan sesuai dengan harapan karena didukung atau dilatar belakangi dengan suatu proses etika yang baik. Etika itu merupakan kata Latin ya yang adalah ethos dan dari bahasa Yunani yaitu ethos, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan moral. Sehingga disimpulkan bahwa etika itu merupakan suatu bentuk aturan yang sifatnya tidak tertulis mengenai suatu moral dan akhlak yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Atau etika itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan, tingkah laku, sikap, dan kebiasaan manusia dalam pergaulannya di lingkungan masyarakat yang mengutamakan kejujuran terhadap diri sendiri dan terhadap sesama manusia. Jadi etika itu berasal dari bahasa Latin atau Yunani yang kita pahami dalam bahasa Indonesia itu sebagai bentuk moral. Nah, artinya etika itu merupakan suatu bentuk tingkah laku atau merupakan hal-hal yang sifatnya kebiasaan atau good habits lah gitu kan. Karena kita ketahui bahwa dalam proses menjalani kehidupan itu diperlukan bentuk sosialisasi tentunya, karena sebagai makhluk sosial kita tidak terlepas dalam hal-hal yang seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga dalam menopang atau membuat proses sosialisasi dalam masyarakat itu menjadi lebih baik ya, artinya aman, terkendali, dan lain-lain, tentunya diperlukan atau dibacking oleh suatu bentuk etika yang baik. Apalagi kita sebagai tenaga farmasis yang melayani masyarakat atau konsumen ya di apotek misalnya, tentunya kita harus menerapkan etika-etika ketika dalam proses pelayanan masyarakat. Jadi misalnya masyarakat datang menembus resep, tentu kita mungkin memulai dengan senyum, kemudian memberi salam, memperkenalkan diri ya, dan seterusnya. Artinya etika itu sangat dikedepankan. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih definisi daripada suatu komunikasi itu? Ya, jadi komunikasi itu merupakan ya secara umum adalah pembentukan suatu pesan dari proses pemikiran atau dari perasaan atau perilaku yang berasal dari si pengirim ya atau si sender ini, yang kemudian diterima oleh si penerima informasi atau si receiver. Jadi proses komunikasi itu terdiri atas 2 atau 3 bahkan lebih orang yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga komunikasi itu diklasifikasikan ya bentuknya dalam 2 bentuk secara umum, yaitu yang pertama adalah merupakan suatu penyampaian pesan kepada si penerima pesan.
Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah reaksi dari si penerima pesan tadi ya. Artinya dalam hal ini adalah gimana feedback atau umpan balik dari si penerima pesan, sehingga kemudian terjadilah dialog ya, terjadilah obrolan, terjadilah misalnya musyawarah kalau lingkungannya atau skalanya itu merupakan skala yang besar yang melibatkan beberapa orang misalnya, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu sifatnya merupakan suatu bentuk pemberitahuan. Kemudian yang kedua adalah menyebarluaskan informasi yang diterima dan menggugah partisipasi. Nah, artinya di sini memberitahukan bahwa jika si komunikan atau si sender ini mempunyai suatu informasi atau pesan yang tentunya merupakan pesan yang penting ya, dalam artian perlu diterima atau perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, misalnya kita sebagai tenaga farmasis nih yang bekerja di apotek misalnya, jadi kita itu memberitahukan informasi kepada si pasien atau si konsumen terkait obat-obat itu atau obat-obat yang dia tebus, misalnya cara pemakaiannya gimana, efek sampingnya gimana, interaksi obatnya gimana, cara penyimpanannya, dan lain-lain. Karena kenapa? Informasi atau pesan tersebut perlu diterima si konsumen, si pasien, karena sifatnya memang sangat penting. Apalagi misalnya cara penyimpanan obatnya, takutnya nanti belum cukup 3 hari atau 4 hari obatnya masih dipikir baik, tapi ternyata sudah rusak karena proses penyimpanannya yang salah ya. Misalnya obat-obat supo disimpan di suhu yang panas ya, mungkin artinya memang supo itu harus disimpan di dalam kulkas, dalam artinya bukan di bagian freezernya, sehingga informasi-informasi tersebut perlu diberitahu kepada si konsumen. Kemudian yang kedua yaitu menyebarluaskan informasi. Salah satu bentuk ya, salah satu contoh menyebarkan informasi ya dalam lingkungan perapotekan yaitu misalnya menyebarkan informasi atau memberikan edukasi seperti apa sih persamaan dan perbedaan obat paten, obat generik ya, obat generik bermerek, sehingga pemahaman masyarakat terkait obat paten dan obat generik itu lebih luas lagi. Artinya si masyarakat itu lebih paham apa sih sebenarnya bedanya dari obat paten dan obat generik. Karena kenapa? Memang di kalangan masyarakat itu masih banyak yang belum mengetahui atau masih tergolong minim ilmu terkait perbedaan obat paten dan obat generik. Itu merupakan salah satu contoh dalam penyebarluasan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu menggugah partisipasi. Nah, contohnya ya tadi menggugah partisipasi yaitu ketika memberitahukan atau menyebarluaskan informasi terkait perbedaan obat generik dan obat paten, sehingga si penerima pesan atau si konsumen ini yang telah menerima informasi dari tenaga farmasis itu akan secara tidak langsung atau secara tidak mau nggak mau pasti dia akan tergugah hatinya dan pikirannya menyampaikan bahwa obat generik dan obat paten itu seperti ini. Mereka menyampaikan misalnya ke temannya, ke keluarganya, atau mungkin ke teman-teman dan kerabatnya. Jadi komunikasi itu dapat menggugah suatu bentuk partisipasi dari seseorang, dan diusahakan teman-teman menyampaikan informasi dalam proses komunikasi itu yang sifatnya jujur ya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya jangan menyebarkan informasi-informasi atau pesan-pesan yang sifatnya hoax. Jadi seperti itu. Nah, adapun definisi-definisi komunikasi ya yang
ditafsirkan atau diartikan oleh beberapa ahli ya. Artinya di sini ini merupakan filosof ya. Yang pertama yaitu filosofi Brensler dan Steiner. Nah, dia itu mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu transmisi informasi ya, atau transfer informasi. Apakah itu dalam bentuk ide, emosi, ya, keterampilan dan sebagainya. Dengan menggunakan misalnya simbol dalam bentuk kata-kata, gambar, ide-ide, ya, dan sebagainya. Jadi menurut si Brensler dan Steiner, komunikasi itu merupakan suatu bentuk transport informasi. Dan menurut si Webster ini, bahwa komunikasi itu merupakan suatu bentuk kerjasama dan kolaborasi. Artinya, suatu proses kerjasama ya, yang mana pihak yang satu memberikan pemikiran, memberikan opini atau keterangan kepada pihak yang lain. Dalam artian pada tenaga farmasis di apotek ya, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa memberikan informasi kepada konsumen yang datang. Kemudian menurut si Martin, bahwa komunikasi itu merupakan suatu pengertian orang lain dan sebaliknya. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses untuk mengerti orang lain, dan begitupun sebaliknya. Artinya sebaliknya itu bahwa untuk dimengerti juga sama orang lain. Dan menurut si Mason ya, bahwa komunikasi itu terbagi dua macam. Ada yang vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Nah, apa sih komunikasi secara vertikal itu? Ya, jadi komunikasi vertikal itu ya artinya dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Artinya komunikasi vertikal itu ya maksudnya antara atasan, bawahan, kemudian di bawahnya lagi, kemudian di bagian bawahnya lagi, dan seterusnya, ataupun sebaliknya. Kalau misalnya di suatu apotek ya, misalnya si owner apotek itu, kemudian si apoteker penanggung jawabnya, kemudian ke tenaga farmasinya, dan lain-lain, ataupun sebaliknya. Itulah yang dimaksud dari komunikasi vertikal. Adapun yang sifatnya horizontal itu maksudnya adalah komunikasi antar individu yang sifatnya berkedudukan sederajat dalam suatu organisasi atau dengan pihak lain ya, ada kepentingan dengan organisasi tersebut. Misalnya di sini contohnya adalah antara si apoteker penanggung jawab dalam apotek A dengan apoteker penanggung jawab di apotek B, C, dan D, dan seterusnya. Jadi sifatnya kedudukannya itu sederajat. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin ya. Di sini ada 7 poin yang merupakan prinsip-prinsip dari proses komunikasi. Yang pertama yaitu prinsipnya adalah merupakan suatu proses yang sifatnya simbolik. Kemudian yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi untuk berkomunikasi. Jadi tidak tertutup kemungkinan atau tidak ada batasan bahwa individu ya itu dilarang untuk berkomunikasi, tapi sebaliknya, jadi semuanya itu memiliki potensi untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, itu komunikasi itu memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Ya, misalnya tadi dimensi isinya ya, dan contoh daripada dimensi isi dan dimensi hubungan ini, Pak. Contohnya di apotek. Nah, antara tenaga farmasis dengan si konsumen. Dimensi isinya apa misalnya? Ya, isinya itu informasi, cara penggunaan obat, cara penyimpanan, kontraindikasi, interaksi, dan lain-lain. Kemudian dimensi hubungannya yaitu adalah saling kepercayaan. Artinya kepercayaan terbentuk antara si konsumen dan si farmasis.
Kemudian yang keempat yaitu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya memang ya secara sengaja nggak sengaja ya tenaga farmasis itu memang harus menyampaikan atau memberikan informasi terkait obat-obat atau perbekalan farmasis lainnya kepada si pasien atau kepada si konsumen yang datang di apotek ya. Dan yang kelima yaitu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Saya rasa ini cukup jelas ya, prinsip ini ada ruang dan ada waktu. Ruangnya artinya adalah di tempatnya itu di mana. Kemudian waktunya itu ya pada pukul berapa, termasuk apakah siang, pagi, malam, sore ya dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu melibatkan persepsi peserta komunikasi. Nah, ketika melakukan suatu proses komunikasi, misalnya contoh di apotek, nah si farmasis memberikan keterangan atau informasi terkait obat, tentunya si konsumen itu memiliki pemahaman atau persepsi. Oh, jadi kayak gini ya maksudnya si farmasis itu. Kayak gini ya. Terus cara penyimpanannya misalnya harus di suhu sejuk, bukan di suhu dingin, dan lain-lain. Maka dalam prinsip ini timbullah yang dinamakan feedback. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah bersifat sistematik. Komunikasi itu terdiri atas dua jenis. Ada yang berjenis satu arah, ada yang dua arah atau secara timbal balik. Nah, yang satu arah itu terjadi ketika seorang pengirim pesan atau si sender itu kepada orang lain ya. Sedangkan penerima pesan tidak menanggapi pesan tersebut, atau komunikasi satu arah itu merupakan suatu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada si receiver atau komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Jadi komunikasi satu arah itu si pengirim pesan menyampaikan pesan kepada orang lain dan si penerima pesan itu tidak memberikan feedback. Nah, adapun contoh-contoh yang termasuk komunikasi satu arah ya, misalnya itu dalam proses khutbah ya. Misalnya kalau dalam umat Islam ada hari Jumat, nah di situ kan ada suatu rukun yang perlu ditunaikan, yaitu adanya penceramah atau khutbah. Nah, si pengkhutbah ini itu tentunya memberikan informasi-informasi kepada jamaah, dan jamaah itu cuma mendengarkan aja. Terus contoh yang lain itu misalnya berita-berita di televisi atau di radio. Nah, teman-teman kan bisa menilai sendiri kalau misalnya lagi nonton TV atau mendengarkan radio. Nah, itu cuma bisanya mendengarkan aja tapi tidak bisa melakukan feedback. Sedangkan komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi saat ketika seseorang memberikan informasi ya, atau mengirim pesan, mengeluarkan ide, memberikan gagasan atau pendapat, dan si penerima pesan-pesan tersebut tadi atau si receiver ini memberikan tanggapan terkait pesan atau komunikasi yang telah dia terima. Atau bisa juga dikatakan bahwa komunikasi dua arah itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik atau feedback ya, baik dari komunikator maupun si komunikan. Jadi secara garis besar jenis komunikasi itu terbagi dua, ada yang sifatnya satu arah, ada yang sifatnya dua arah atau timbal balik. Nah, yang satu arah ini misalnya cuman si pengirim pesan itu yang berbicara, misalnya menyampaikan informasi, dan si penerimanya itu cuman mendengarnya aja tanpa adanya feedback atau komunikasi timbal balik. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi dua arah, yaitu merupakan kebalikan dari komunikasi satu arah. Artinya si pemberi pesan atau penyampai pesan
itu direspon atau diberikan tanggapan atau feedback oleh si penerima pesan. Jadi seperti itu. Komponen-komponen komunikasi ya di sini ditampilkan, ada yang sifatnya dikategorikan dalam bentuk umum, ada merupakan penafsiran dari ahli ya, Aristoteles dan David Kibirlo. Yang pertama ya, misalnya kita melihat di komponen komunikasi yang sifatnya umum ya, dimana di situ komponen yang pertama ada komunikator, ada pesan atau ada informasi yang akan disampaikan. Kemudian ada media di sini ya bisa digunakan media-media televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian terjadi proses komunikasi, artinya terjadi suatu bentuk obrolan atau dialog. Nah, terus ada efek, artinya misalnya ada suatu penggugah partisipasi karena telah terjadi suatu komunikasi. Kemudian komponen yang terakhir yang dikategorikan dalam bentuk umum yaitu ada lingkungan. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh juga pada suatu proses komunikasi. Berdasarkan Aristoteles ya, komponen komunikasi itu cuma terbagi atas 3, yaitu ada si komunikator, ada pesan, dan ada komunikan. Sedangkan menurut David itu komponen komunikasi ada sumbernya dulu, kemudian ada lambang, kemudian ada pesan, ada saluran, ada penerima atau receiver, kemudian ada pemaknaan atau kita bisa kenal dengan persepsi, kemudian ada feedback atau umpan balik. Nah, inilah merupakan komponen-komponen dari komunikasi itu sendiri yang dikategorikan dalam bentuk umum dan yang dipahami atau yang disampaikan oleh beberapa ahli, contohnya Aristoteles dan David Kibirlo. Tujuan daripada proses komunikasi itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama itu bertujuan untuk adanya perubahan sikap, kemudian adanya perubahan pendapat, kemudian yang ketiga diharapkan terjadinya suatu bentuk perubahan perilaku ya, dan yang keempat adalah adanya perubahan sosial. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah perubahan sikap atau attitude change. Artinya di sini kalau kita berbicara di lingkungan apotek ya, terkadang kan ada tuh konsumen atau pasien yang datang yang pengen menembus obat memiliki karakter atau sikap ya yang kita kategorikan merupakan tipe konsumen yang arogan misalnya, sombong, atau mungkin konsumen yang sifatnya sok tahu. Nah, itu diharapkan ketika melakukan komunikasi dengan si farmasis terjadinya suatu bentuk perubahan sikap, dan artinya si konsumen tadi yang awalnya memiliki sikap yang bisa dikatakan agak kurang baik, akan tetapi ketika terjadinya suatu obrolan atau komunikasi diharapkan semuanya itu setelah berubah menjadi lebih baik. Selain daripada itu, seorang farmasis ya atau TTK itu sendiri diharapkan terjadi perubahan sikap juga, bukan hanya disasarkan kepada si konsumen. Artinya kenapa? Terkadang ya ada teman-teman itu memiliki emosional ya yang cepat dan tinggi. Nah, diharapkan ketika melakukan pelayanan informasi obat kepada si pasien, nah orang yang seperti ini ya, teman yang seperti ini diharapkan adanya suatu bentuk perubahan sikap yang awalnya cepat emosian karena si konsumennya yang dilayanin itu sombong, arogan. Nah, akhirnya diubah menjadi sabar, penyabar, hingga kemudian si konsumen juga akan mengerti, oh kita jangan sombong, nggak usah marah-marah juga, jadi bisa dibicarakan ya baik-baik misalnya ya. Terkadang itu terjadi perdebatan pada permasalahan harga ya misalnya. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan
ya, tujuan daripada komunikasi adalah perubahan pendapat atau opinion change. Artinya ya, seperti yang saya katakan tadi, diberikan contoh terkait apa sih obat paten itu, apa sih obat generik itu, apa perbedaannya, apa kesamaannya, gimana dari segi harga. Nah, ketika diberikan suatu informasi atau pesan dari seorang farmasis, diharapkan terjadinya suatu bentuk perubahan pendapat atau mindsetnya sudah bisa berubah. Yang awalnya mengatakan bahwa memang ada perbedaan yang sifatnya kontras antara obat paten dan obat generik, dan setelah diberikan informasi, nah perbedaan yang kontras itu mungkin sudah agak mulai meredup. Jadi tujuan daripada komunikasi yang kedua itu adalah perubahan pendapat. Kemudian yang ketiga ya adalah perubahan perilaku atau behavior change. Artinya adalah diharapkan si konsumen atau pelanggan yang telah diberikan informasi obatnya misalnya terkait cara penyimpanan, indikasi, kontraindikasi, nah yang memiliki perilaku ya yang baik, artinya yang kurang baik itu sudah dapat dirubah perilakunya. Misalnya antibiotik itu harus dihabiskan, jangan disisain. Nah, yang orang yang awalnya itu cuman mengkonsumsi antibiotik ketika lukanya masih ada atau penyakitnya masih ada, namun ketika sembuh dia berhenti atau menyetop padahal antibiotiknya masih ada. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diharapkan adanya perubahan perilaku. Karena kenapa? Kita ya tentunya mengharapkan pengobatan yang optimal dan maksimal kepada si pasien itu sendiri. Jadi misalnya nih ada pasien yang perilakunya ya menyimpan produk-produk sediaan yang berbentuk dalam kemasan botol itu selalu disimpan di bawah terik matahari langsung. Nah, ketika kita memberikan informasi terkait gimana sih cara penyimpanan yang benar pada sediaan-sediaan obat yang dikemas dalam botol, nah itu seperti ini, misalnya disimpan dalam suatu ruangan yang sejuk, kamar, dan terhindar langsung dari paparan matahari. Nah, kalau misalnya botolnya bening itu kayak gimana penyimpanannya, kalau botolnya coklat ya atau agak gelap itu kayak gimana. Jadi adanya perubahan perilaku. Kemudian yang keempat yaitu adanya perubahan sosial atau social change. Social change ini bisa diartikan adalah perubahan yang sifatnya menyeluruh. Artinya baik di lingkungan baik di diri sendiri atau personal maupun di masyarakat, artinya dalam skala sosial. Apa fungsi komunikasi? Nah, yang pertama adalah menyampaikan informasi. Teman-teman udah pasti tahu bahwa fungsi dari komunikasi adalah menyampaikan suatu bentuk informasi, dan tentunya informasi itu harus benar ya, harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan informasi yang sifatnya samar-samar atau hoax ya. Artinya memang benar-benar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sudah terbukti secara ilmiah ya, kalau misalnya dalam ilmu sains. Kemudian yang kedua yaitu mendidik. Nah, fungsi komunikasi mendidik ini bisa dimaksudkan dalam pemberian edukasi. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi adalah menghibur. Nah, artinya kita memberikan misalnya suatu bentuk hiburan ya. Artinya dalam bentuk sanda gurau ketika melakukan suatu proses komunikasi. Kalau misalnya dalam lingkungan apotek ya, menghibur itu maksudnya kita memberikan pelayanan informasi obat ke pasien, akan tetapi kita jangan agak terlalu kaku atau terlalu vakum dalam penyampaiannya ya. Bisa dibawa relax aja, santai aja dalam penyampaiannya, sehingga si pasien itu, si konsumen tersebut ya merasa terhibur juga. Apalagi kalau kita tambahkan
sedikit kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang merupakan kalimat-kalimat dalam bergurau. Kemudian yang keempat yaitu fungsinya adalah mempengaruhi atau persuasif. Misalnya adalah dalam hal pelayanan pasien atau konsumen di apotek, kita kan menyampaikan tuh beberapa macam ya obat ya dalam penebusan resep. Kemudian selain itu kita juga dapat menawarkan produk-produk yang sejenisnya sama. Misalnya di resepnya itu kan obat paten. Nah, kita dapat mempengaruhi atau dapat merubah obat tersebut ke bentuk generik. Artinya kita membuat promosi atau marketing terhadap produk-produk kita yang ada di apotek itu sendiri. Tetapi disampaikan bahwa hasilnya memang benar-benar sama. Jadi salah satu fungsi komunikasi itu adalah sifatnya persuasif. Keberhasilan suatu komunikasi itu dapat dikatakan berhasil jika komunikasi tersebut bertindak sesuai dengan isi informasi atau berita atau pesan dari komunikator. Nah, keberhasilan komunikasi ini bergantung pada 3 aspek yang penting. Nah, yang pertama yaitu ini merupakan aspek di mana unsur manusia dengan pengaruh dari segala bentuk kompleksitas latar belakang sosial budaya. Jadi sosial budaya ini merupakan salah satu latar belakang ya yang memiliki pengaruh yang begitu besar pada suatu individu misalnya. Nah, misalnya ya di lingkungan apotek ini datanglah seorang dari suku Hala misalnya ya. Kemudian orang yang di apotek itu ya tenaga farmasi yang bekerja di apotek itu merupakan suku B misalnya. Nah, di sini ada perbedaan kontras antara suku A dan suku B. Nah, sehingga diharapkan perbedaan suku ini dapat menjadi suatu bentuk hubungan yang bagus ya tentunya. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu dapat diindahkan ya. Artinya memang kalau ada perbedaan sosial budaya, nah itu sangat berpengaruh dalam suatu proses komunikasi. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut harus diindahkan dulu atau dipinggirkan dulu. Kita lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam artian untuk mencapai suatu hal yang sangat diinginkan secara bersama. Nah, kalau dalam proses pelayanan informasi ya tentunya kita pengennya adanya suatu capaian yang lebih bagus. Artinya kualitas hidup si pasien tersebut yang menembus obat itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu keberhasilan komunikasi bergantung pada aspek kebutuhan yang sifatnya relevan. Ya, artinya relevansi kebutuhan, relevansi minat atau berita atau pesan dari komunikan. Artinya si farmasis itu memberikan informasi-informasi yang sifatnya relevan sesuai dengan kenyataannya gitu. Ya, kita berbicara realitas aja kan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ketepatan sarana ya. Artinya ini adalah kesesuaian penggunaan media, alat atau saluran atau metode atau cara penyampaian ya informasi itu sendiri. Jadi misalnya kita melayanin suatu konsumen yang datang di apotek, kemudian dia memiliki kekurangan ya, misalnya dalam hal proses berbicara atau ngobrol. Nah, kita bisa menggunakan misalnya mohon maaf ya, misalnya contohnya pendengarannya kurang baik ya kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan media berupa poster, mungkin leaflet. Karena jika kita ngobrol secara langsung ya takutnya informasi atau pesan yang kita sampaikan itu tidak diterima dengan baik, sehingga digunakanlah media-media yang sangat bantu. Artinya
pada saat itu kita menggunakan peraga ya, media yang tepat. Jadi seperti itu. Kemudian sifat komunikasi itu ada 4, ada yang bersifatnya tatap muka, ada yang menggunakan media, ada yang non verbal, dan ada yang verbal. Nah, untuk tatap muka itu sendiri ya telah dibahas ya tadi, ada yang sifatnya satu arah, ada yang sifatnya 2 arah. Artinya di sini lain daripada menggunakan media televisi dan radio, artinya saling bertatap-tatapan ya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media. Nah, yang kedua ini misalnya menggunakan media televisi, menggunakan media radio, ya, menggunakan media faksimail mungkin atau email, atau menggunakan media-media sosial misalnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sifat komunikasi adalah sifatnya non verbal, dan yang keempat adalah sifatnya adalah verbal. Untuk keterampilan seorang farmasis itu perlu diperhatikan beberapa hal atau beberapa macam aspek sehingga keterampilan seorang farmasis itu dapat dikatakan maksimal atau memiliki keterampilan yang benar-benar terampil. Nah, yang pertama yaitu profesional. Jadi seorang farmasis itu orangnya tuh harus profesional. Karena kenapa? Mereka akan berhadapan langsung ya dengan orang yang banyak atau masyarakat umum, terutama di apotek. Sehingga seorang farmasis itu harus benar-benar profesional. Kemudian yang kedua yaitu komitmen. Bisa dikatakan di sini komitmen ini adalah merupakan patient oriented. Artinya kita memang benar-benar memberikan pelayanan yang cukup maksimal atau yang merupakan pelayanan yang tinggi ya, artinya dalam memberikan suatu informasi kepada si pasien. Artinya orientasinya adalah patient oriented. Kemudian yang ketiga adalah pharmaceutical care. Nah, artinya dalam aspek untuk mencapai keterampilan pada seorang farmasis itu harus memiliki atau mengetahui terkait pharmaceutical care, misalnya dalam proses mengidentifikasi resepnya, kemudian resolving atau preventing. Kemudian yang keempat itu tenaga farmasis itu benar-benar expert ya, artinya seorang farmasi itu harus mempunyai keahliannya yang benar-benar ahli dalam pelayanan. Artinya si farmasis itu benar-benar expert dalam penggunaan obat. Dia tuh mengetahui banyak hal, banyak informasi, banyak ilmu dalam obat-obat itu sendiri, atau mungkin gimana caranya, gimana pendistribusiannya, gimana absorpsinya, gimana perlakuan obat itu dalam tubuh secara farmakodinamik, secara farmakokinetik. Jadi itu farmasi itu benar-benar harus ahli, sehingga dari keempat aspek ini jika benar-benar dikuasai, maka seorang farmasis itu sudah bisa dikatakan sebagai farmasis yang terampil. Dan keterampilan ini memang perlu dimiliki pada setiap orang farmasis, karena memang orientasinya seorang farmasis itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada pelayanan adalah membuat suatu bentuk inovasi dalam hal perbekalan farmasis. Dalam melakukan suatu proses komunikasi, itu tidak hanya menggunakan kata-kata ya. Jadi kita tidak cuma mengucapkan kata-kata, tetapi itu harus dibarengi dengan ekspresi wajah, vokal, suara kita, postur tubuh, dan sikap-sikap yang lainnya. Selain itu, komunikasi efektif itu terjadi bila arti dari pesan itu benar-benar dimengerti oleh si penerima pesan. Jadi si receiver itu benar-benar paham terhadap apa-apa yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga
itu metode yang digunakan itu benar-benar harus tepat ya. Jika seseorang ingin sharing informasi dengan orang lain, nah orang tersebut harus memilih metode bagaimana sih metode yang tepat dalam mentransfer pesan atau memberikan suatu informasi kepada orang lain. Nah, misalnya yang dikatakan tadi, misalnya dalam proses pelayanan di apotek, datanglah seorang pasien atau konsumen yang memiliki gangguan pendengaran. Nah, kita bisa menggunakan media brosur, leaflet ya, atau menggunakan video dalam proses pemberian informasi. Karena takutnya kalau kita ngobrol langsung, si konsumen tersebut tidak mendengarnya secara baik sehingga apa-apa yang disampaikan itu tidak dipahamin. Kemudian yang keempat itu adalah informasi yang disampaikan itu dikenali oleh receiver dan tanggap. Artinya kita berbicara obat misalnya ya, kita harus berbicara obat, kita tidak berbicara motor atau mobil dan lain-lain. Jadi fokus dalam satu topik. Dan ini merupakan suatu respon dan merupakan feedback terhadap si sender. Jadi ketika kita menyampaikan satu topik ya, khusus dalam topik itu, dalam artian jika di apotek adalah kita berbicara obat, nah diharapkan nanti adanya suatu feedback dari si penerima informasi atau si konsumen itu sendiri. Kemudian adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu proses komunikasi. Nah, yang pertama adalah dari proses komunikasi itu sendiri. Nah, kenapa bisa proses komunikasi itu menjadi hambatan dalam komunikasi? Karena proses komunikasi itu memang merupakan suatu hambatan yang paling mendasar dan luas dalam suatu proses komunikasi. Dan hal ini dikarenakan adanya kompleksitas berbagai macam faktor. Misalnya, berkomunikasi dengan orang yang merasa pintar, berkomunikasi dengan orang yang pasif ya atau pendiam, berkomunikasi dengan orang yang sok sibuk. Nah, tentunya hal ini juga tidak terlepas daripada tempat berlangsungnya komunikasi. Misalnya berada pada tempat atau lingkungan yang bising. Nah, itulah merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh dalam proses komunikasi yang merupakan hambatan komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah hambatan fisik. Ini merupakan jenis hambatan yang berupa fisik, misalnya cacat pendengaran atau tunarungu, ya, tunanetra atau buta ya, terus tunawicara atau bisu. Nah, maka dalam hal-hal yang seperti ini ada baiknya komunikator maupun komunikan itu harus saling berkomunikasi secara maksimal. Selain itu, bantuan panca indera juga berperan penting dalam komunikasi ini. Maksudnya adalah komunikasi yang sifatnya non-verbal. Nah, contohnya itu adalah ya melayani pasien atau konsumen yang merupakan pasien yang lanjut usia. Nah, tentunya tenaga farmasis itu harus bersikap lemah lembut. Kemudian harus memaksimalkan volume suaranya apabila dia berbicara pada pasien yang tunarungu. Begitu pula halnya dengan si pasien. Nah, jika ada pasien yang tunawicara, maka sebaiknya mengoptimalkan panca indera, misalnya gerakan tangan, gerakan mulut, agar si komunikan itu bisa menangkap apa yang diucapkan. Atau pasien yang tunawicara, nah dia itu bisa membawa rekaman untuk menerjemahkan pada si komunikan apa sih yang sebetulnya dia ucapkan. Kemudian hambatan yang ketiga adalah semantik. Hambatan semantik ini merupakan hambatan mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Hambatan semantik ini dibagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama, salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. Misalnya contoh yang sering terjadi adalah penggunaan partisipasi menjadi partisisapi karena kecepatan dalam ngomong
sehingga yang pengen disampaikan adalah partisipasi menjadi partisipapi. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata yang pengucapannya sama. Misalnya bujang ya. Nah, orang Sunda itu memahaminya adalah sudah, sedangkan orang Sumatera memahaminya adalah anak laki-laki. Jadi katanya sama tapi artinya sama. Hal ini dilatar belakangi karena perbedaan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengertian konotatif. Contoh secara denotatif, semua setuju bahwa anjing itu merupakan binatang berbulu misalnya, kemudian berkaki 4. Sedangkan secara konotatif, banyak orang yang menganggap bahwa anjing itu sebagai binatang piaraan yang setia, bersahabat, dan panjang ingatan. Jadi ada perbedaan secara konotatif dan denotatif. Kemudian hambatan yang keempat itu adalah psikologis. Jadi hambatan psikologis itu disebut sebagai hambatan yang merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Nah, perbedaan kepentingan atau interest ya, kemudian prasangka ya. Kemudian yang ketiga adalah stereotip atau gambaran tanggapan mengenai sifat atau watak yang bersifat negatif. Misalnya orang suku ini itu berwataknya keras, sedangkan orang bersuku itu berwatak lembut. Jadi aspek psikologi tersebut ya, itu adanya perbedaan watak ya contohnya. Kemudian yang keempat adalah aspek dari psikologis itu adalah terkait motivasi, artinya motif tunggal atau motif bergabung. Elemen komunikasi interpersonal itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah mengatur tahapan komunikasi. Artinya tahapan-tahapan dalam proses komunikasi itu perlu diatur. Misalnya yang pertama memberikan salam, memperkenalkan diri, memperkenalkan status atau jabatan Anda di suatu apotek itu sendiri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah komponen model komunikasi itu sendiri. Nah, komponen-komponen ini tadi sudah dijelaskannya di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari arti dari pesan. Maksudnya adalah bagaimana pesan asli ya dari si sender dan diterima receiver. Hal yang utama dalam proses ini adalah bahwa si penerima informasi menunjukkan arti yang sama terhadap pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh si pengirim atau si pemberi informasi. Kemudian yaitu elemen kata-kata dan konteks ya dalam proses komunikasi itu perlu diperhatikan juga. Kita menggunakan kata-kata yang benar-benar mudah dan gampang dipahamin. Kemudian kesesuaian antara pesan verbal dan non-verbal, mencegah terjadinya suatu misunderstanding, mengembangkan komunikasi lebih lanjut. Ini merupakan komponen model komunikasi interpersonal yang sebelumnya pada slide di awal telah disebutkan komponen-komponen yang sifatnya umum ataupun komponen-komponen yang ditafsirkan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama di sini adalah komponennya merupakan komunikator atau si pengirim atau pemberi informasi. Yang kemudian adalah komponen selanjutnya informasi atau pesan. Yang ketiga adalah si penerima informasi. Yang keempat tentunya diharapkan adanya feedback. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah barrier. Sebagai seorang farmasis, dia itu harus bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa pesan yang ditransfer atau yang diberikan atau yang disampaikan dalam bentuk apapun itu sifatnya jelas. Jadi informasi yang kita berikan itu harus benar-benar jelas. Nah, untuk mengetahui atau ngecek apakah pesan yang telah kita sampaikan itu
udah benar atau pemahaman si penerima pesan udah sepaham dengan kita, itu harus ditanyakan feedback darinya dan dijelaskan kalau ada salah pengertian. Kemudian si penerima pesan atau si receiver itu, dia itu harus berkewajiban mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi sebelumnya farmasis menyampaikan bahwa tolong perhatiannya dan fokusnya, karena ini merupakan suatu bentuk informasi yang penting, karena ini mengenai pengobatan saudara atau saudari sendiri yang tentunya diharapkan akan lebih baik. Jadi disampaikan dengan tata cara yang sopan dan baik sehingga si penerima pesan atau si pasien tersebut benar-benar fokus dan benar-benar memberikan antusias ketika diberikan suatu informasi terkait obat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah feedback. Artinya di sini si farmasis itu harus mencari tahu ya, gimana sih pesan yang tadi disampaikan itu benar-benar diterima si receiver atau si pasien. Hal ini ya yang utama adalah si receiver menunjukkan arti yang sama terhadap pesan verbal ataupun non-verbal yang telah si farmasis sampaikan. Nah, jika farmasis atau konsumen ini tidak sama dalam hal mendefinisikan, maka akan terjadi misunderstanding. Nah, misunderstanding ini dikarenakan misalnya karena adanya perbedaan bahasa atau adanya perbedaan dialek. Jadi yang pertama, informasi harus jelas dari seorang farmasis, kemudian si konsumen atau pasien berkewajiban untuk mendengarkan informasi tersebut dengan baik dan fokus. Kemudian yang ketiga, adanya feedback, artinya adanya pemahaman yang sama pada suatu arti kata. Jangan sampai ada misunderstanding. Kemudian persepsi dan komunikasi itu merupakan suatu bagian kesatuan yang tak terpisahkan. Karena dalam proses komunikasi itu dibutuhkan suatu bentuk persepsi atau pemahaman. Kemudian yaitu sharing persepsi, artinya si pemberi pesan atau dalam hal ini si farmasis dan si penerima pesan dalam hal ini si pasien atau konsumen memiliki kesamaan arti atau kesamaan pemahaman sehingga informasi itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah feedback untuk mengecek persepsi yang sama tadi. Kemudian yang terakhir adalah persepsi itu benar-benar sama ya tentunya tadi. Kemudian credibility dan persuasi, artinya setelah memberikan informasi kepada pasien terkait obat, si pasien itu memiliki perubahan sikap, misalnya perubahan perilaku ya. Artinya adanya suatu ajakan yang telah disampaikan, marilah menggunakan obat-obat sesuai dengan yang telah disampaikan, sesuai dengan indikasi, cara penggunaan, cara penyimpanan. Artinya hal-hal tersebut adalah sifatnya persuasif. Terima kasih. Sekian dari penyampaian materi saya yang cukup singkat ini dan cukup bisa dikatakan masih kurang, sehingga kedepannya teman-teman bisa menambah wawasan dan ilmunya dengan mencari referensi-referensi atau literatur yang lainnya. Adapun jika dalam pembuatan video pembelajaran ini terdapat kesalahan-kesalahan dari saya, baik itu dalam kesalahan ucapan atau terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penulisan slide atau kalimat-kalimat slide-nya itu sendiri, mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat memberikan informasi, ilmu, serta wawasan kepada teman-teman sekalian sehingga kedepannya bisa direalisasikan dalam proses pelayanan informasi obat, apakah itu di apotek, apakah di puskesmas, apakah di rumah sakit, atau bahkan dalam skala perusahaan-perusahaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.